Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang terhormat wabil khusus para alim, para kiai, para sepuh dan tokoh masyarakat. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Kecamatan Kersana, yang terhormat segenap pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Kersana, yang terhormat ini wabil khusus Al Ustadz Kiai Haji ya insya Allah ya, yang akan menyampaikan tausiah nanti menyertai acara mudzab pada hari ini, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian tak ketinggalan rekan seperjuangan Al Ustadz Syahiri ya, dari pimpinan daerah Muhammadiyah dan ibu-ibu Aisyah daerah Brebes. Ini alhamdulillah juga sudah lengkap hadir di tengah-tengah acara mudzab pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Kersana. Kemudian seluruh undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling pamungkas ini ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia mudzab pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah di Kecamatan Kersana yang sudah memberikan waktu kepada kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes. Kalau boleh, ini saya mungkin menambahkan, ini musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Kersana pada periode muktamar ke-48. Ini yang mengusung temanya itu membumikan Islam, wabil khusus untuk Kersana yang unggul berkemajuan. Jadi bukan hanya sekedar maju tetapi harus unggul. Nah, ini tema yang diusung untuk Muhammadiyah memperjuangkan supaya negeri kita semakin hari semakin baik dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mau menjadi bangsa yang besar, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang harus tahu dan paham sejarahnya, tahu bagaimana para pendahulu, para pahlawan berjuang untuk merebut kemerdekaan, sehingga kita saat ini masih dengan berluas dada menghirup udara segar
buah dari kemerdekaan. Namun di depan sana tugas dan kewajiban kita terbentang luas untuk mengisi kemerdekaan yang penuh dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bangsa ini betul-betul menjadikan masyarakatnya yang adil dan makmur, sejahtera, dan di dalam lindungan Allah dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk meniti jalan kebaikan dunia dan akhirat, yaitu sesuai dengan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terkait tentang sejarah, mungkin ada baiknya saya mengingatkan pepatah, bila tak kenal maka tak akan sayang. Kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah kepada para pelaku, para pejuang dakwah Islam lewat Persyarikatan Muhammadiyah, mungkin sejarah ini perlu ditanamkan kembali supaya lebih kokoh, lebih paham, dan lebih mengerti. Dan kepada mungkin hadirin hadirat yang belum paham tentang Muhammadiyah, karena di daerah sana masih banyak kalau mendengar kata-kata Muhammadiyah seakan-akan seperti melihat macan yang sedang meraung. Takutnya berlebihan karena belum kenal dengan apa yang namanya Muhammadiyah. Nah, di sini saya mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah. Bismillah, dengan waktu yang sangat terbatas karena Al Ustadz yang akan mengisi tausiah sudah hadir di tempat ini. Namun saya minta waktu sebentar. Mudah-mudahan singkat, ya. Muhammadiyah itu sebenarnya apa dan bagaimana, sehingga kadang-kadang bagi yang tidak kenal seperti takut, mungkin terkesan aja melu Muhammadiyah, nanti kalau meninggal matinya dikuburkan di liang lahat seperti dikuburkannya batang ayam, batang binatang dan sebagainya. Ini karena mereka tidak paham dengan Muhammadiyah. Nah, sedikit saya ingin mendefinisikan Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan awal didirikannya adalah merupakan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang dijelaskan kembali supaya mudah difahami oleh apa? Oleh pemikiran-pemikiran para ahli fuqaha, para cendekiawan muslim yang tergabung di dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah. Karena sejatinya Islam itu bukan milik hanya kalangan kiai dan santri, tetapi kalau dirunut Islam turun ke bumi ini adalah untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Bagi kita yang mungkin sedikit tertinggal, tidak mengenal Islam sejak dilahirkan oleh ibu dan dibesarkan oleh seorang ayah atau bapak, bermuhammadiyah di sini akan dipermudah, diberi resep untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara mudah, gampang, ya, jelas. Dengan apa? Dengan mempelajari hasil putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, ini yang namanya Muhammadiyah. Kemudian apa sih yang melatar belakangi nama Muhammadiyah? Nah, sejatinya Muhammadiyah itu berdiri, ya, disemangati oleh apa? Oleh semangat yang betul-betul lurus untuk memahami al-Islam, semangat yang betul-betul ingin memurnikan ajaran Islam yang sesungguhnya, dalam arti bertafaul. Bertafaul itu artinya
penuh dengan pengharapan yang sangat baik, yang sangat bagus. Untuk apa? Untuk mencontoh perjuangan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diambil nama Muhammadiyah. Jadi ingin ikut peran serta bagaimana memperjuangkan Islam sesuai dengan contoh dan ajaran yang dilakukan, yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, semangat inilah yang diilhami oleh Quran surat Al-Ahzab. Ya. Surat Al-Ahzab itu adalah surat ke-33, tepatnya pada ayat 21. Monggo, kalau tidak percaya kita buka bareng-bareng. Bagi yang bawa Quran, bagi yang bawa handphone dan ada aplikasi Al-Qurannya, kita buka bersama. Buka Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan kepada orang-orang yang selalu banyak mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat persis dalam beberapa tarikh Islam bahwa berjuang untuk menegakkan dinul Islam itu tidak mudah. Dibutuhkan semangat, pemikiran, tenaga, ya, pengorbanan jiwa dan harta kita yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita pertama kali mendawamkan Islam dianggap orang gila. Kata orang Sunda mah dianggap gelo, ya. Dianggap ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, ya. Ini kalau kita yang baper, ya, bahasa anak sekarang tuh baper, ya, tidak bakal punya rasa sabar dan semangat yang istiqomah untuk menggaungkan Islam. Inilah semangat bertafaul memberikan nama Muhammadiyah di dalam rangka apa? Sabar, kemudian mencurahkan segenap pikiran, strategi, bahkan harta benda dan jiwa dikorbankan untuk menegakkan dinul Islam yang paling mulia di hadapan Allah. Inna dina indallahil Islam. Sejatinya agama yang paling diberkahi, paling dibenarkan oleh Allah adalah Islam. Nah, saat itu beliau pendiri Muhammadiyah. Ini supaya kenal, ya, sejarah itu supaya mengenal. Muhammadiyah itu didirikan oleh seorang tokoh asli dari Indonesia yang bernama ini, sebelahnya Pak Presiden kita ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan beristrikan Nyai Walidah, ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama sebelumnya dikenal dengan Muhammad Darwis. Nah, ini sejarah, ya. Kapan Muhammadiyah itu didirikan? Ternyata Muhammadiyah itu lebih tua lahir ketimbang saudara-saudara kita yang di sebelah sana, ya. Kapan berdirinya? Tepatnya tanggal 8 Zulhijjah tahunnya 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November tahunnya 1912 Miladiah atau Masehi. Di mana? Di kota Yogyakarta. Nah, ada yang belum paham kota Yogyakarta? Insya Allah tahu, ya, Jogja, sampai ada lagunya, ya, lagu Yogyakarta. Nah, para hadirin yang dirahmati
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Muhammadiyah juga didorong oleh semangat mensitir salah satu ayat Al-Quran, ya, tepatnya pada Quran surat Ali Imran surat ketiga ayatnya 104. Monggo disimak, dibaca bareng-bareng ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di sana ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Ya. Apa makna yang terkandung di sana? Ya. Dan hendaklah di antara kamu ada segolong orang yang menyeru kepada kebajikan, kemudian menyuruh berbuat kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini maksud dari ayat ini seperti ini. Jadi kalau kita mau berjuang orang per orang, sendiri-sendiri, ya, itu rasanya sangat berat. Namun dengan mengusung bil jamaah, berjamaah, seperti halnya kita membersihkan kotoran dengan satu lidi, ini akan terasa berat dan sulit. Namun dengan bil jamaah, dengan berjamaah, dengan semangat ayat ini, yang berat sama dipikul, yang ringan sama-sama kita jinjing. Nah, tadi disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kersana. Ini Muhammadiyah cabang Kersana dan Aisyah cabang Kersana itu akan bermusyawarah cabang pada periode muktamar yang ke-48. Ini bukan asal-asalan hajat atau duwe gawe dewek-dewek, Pak. Tetapi Muhammadiyah itu ternyata rapih organisasinya, tersusun betul-betul sistematis, ya. Ini dimulai dari apa? Dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkantor di Yogyakarta dan di Jalan Menteng Raya, Jakarta. Kemudian turun ke pimpinan wilayah Muhammadiyah. Ya. Pimpinan wilayah Muhammadiyah itu berkantor di ibu kota provinsi. Ya. Misalnya kita PWM Jawa Tengah di Semarang misalnya. Kemudian turun ke bawah, rapihnya untuk koordinasi organisasi. Ini ada pimpinan daerah Muhammadiyah yang kantornya kalau di Brebes, kantornya di Jalan Tritura, ya, Kompleks Pendopo Kabupaten ke arah timur. Itu kantor pimpinan daerah Muhammadiyah di Kabupaten Brebes. Nah, kemudian turun ke bawah, yaitu ada yang namanya pimpinan cabang Muhammadiyah yang berkantor di masing-masing kecamatan. Dan turun ke bawah lagi ada yang namanya pimpinan ranting, ya, di tingkat desa. Nah, ini mohon maaf tadi Ibu Kepala Desa dari Jagapura, saya tadi agak terlupakan. Mohon maaf. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Jagapura, mudah-mudahan nanti ini yang sesuai rencana yang disampaikan oleh pimpinan cabang, mohon didorong, dimotivasi dan digagas supaya tumbuh dan berkembang menjadi kepengurusan pimpinan ranting Jagapura. Mudah-mudahan bila ada pimpinan ranting Muhammadiyah Jagapura, bangsa kita itu terbantu di dalam mengisi era dan forum kemerdekaan Indonesia. Satu bukti, ya, membantu pemerintah di bidang pendidikan, berdirilah TK Aisyah Bustanul Atfal di Jagapura. Kemudian satu bukti lagi, Lazismu, ya, Muhammadiyah cabang Kersana sudah memberikan kontribusi dan bagi-bagi sembako, serta biasanya saya membaca di grup WA
sering membuka bazar murah oleh ibu-ibu Aisyah. Oh, di Cigedong ya, belum di Jagapura. Nanti kalau sudah ada rantingnya, panitianya, insya Allah nanti ibu kepala desa akan membantu, mendorong dan memotivasi supaya terbentuk, supaya amal usaha Muhammadiyah semakin bermanfaat, kemudian menjadikan Kersana unggul dan berkemajuan. Nah, bukan di situ saja, Bu. Pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Aisyah ini berjuang, bersinergis, dibantu oleh ortom-ortomnya. Ada yang namanya IPM, Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Ada yang namanya pelajar ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mungkin ada Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ada Nasihatul Aisyah, ini serikandi mudanya Aisyah, ya. Dan ada juga yang memberi pengamanan seperti Komando Keamanan Muhammadiyah atau yang disebut dengan Kokam. Nah, kemudian proses berorganisasi ini di dalam Muhammadiyah itu dipimpin oleh ketua pleno. Pleno itu bisa terdiri dari unsur komponen pimpinan yang terdiri 13 ya, Mas Ahiri ya. Di PDM, di PCM nanti mungkin 9. Apa mau berapa, Pak? 9 ya. Dan sifat dari ini, kelebihan dari Muhammadiyah, tidak ada di Muhammadiyah untuk memperebutkan unsur pimpinan nomor 1. Itu ada tim sukses ya, kemudian ada pasang-pasang banner, ada pamflet untuk mendukung dan sebagainya. Muhammadiyah itu betul-betul dipimpin oleh Syuro. Syuro itu adalah majelis permusyawaratan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu persis yang betul-betul menjalankan dan mendawamkan demokrasi yang diridhoi oleh Allah. Ini baru terlihat di dalam perserikatan Muhammadiyah. Ya, coba bisa dilihat, ada nggak gontok-gontokan di Muhammadiyah pengen jadi ketua nomor 1 ya. Kemarin di Banjarharjo yang terpilih nomor 4 ternyata bisa menempati orang pertama. Yang terpilih nomor 1 ternyata bersedia menjadi orang keempat, begitu dan seterusnya. Itulah indahnya di dalam bermuhammadiyah. Nah, mengapa perlu berdiri Muhammadiyah? Nah, ini perlu dipahami sedikit karena ada usul fikih. Belajar usul fikih sedikit ya, Pak Ustadz. Nah, ini Muhammadiyah ini adalah organisasi yang menjadi alat perjuangan sesuai perintah agama. Nah, ini di dalam kaidah usul fikih ini, Pak Ustadz, saya sedikit belajar dulu pada saat saya masih mondok sedikit ya. Tapi madan-madan kelamin, kalau tidak salah begini ya, ada usul fikih, mala yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajibun. Betul ya, pakai ini. Nah, ini yang artinya suatu kewajiban tidak selesai kecuali dengan adanya suatu barang. Maka barang tersebut menjadi wajib hukumnya diadakan. Seperti halnya kita bermuhammadiyah, memang tidak ada di dalam Quran dan Sunnah supaya Islam itu betul-betul bermartabat di hadapan Allah dan manusia, ayo bentuk Muhammadiyah. Tidak ada cari hadis ini. Tapi usul fikih inilah yang melandasi tadi, supaya kita berdakwah dengan sendiri-sendiri itu terasa berat, dimudahkan dengan bil jamaah. Kita membentuk Muhammadiyah, membentuk Nahdlatul Ulama, membentuk Majelis Ulama Indonesia, itulah. Tapi kalau kita berniat dan berproses menjadikan sebuah organisasi untuk keburukan, menghujat orang lain paling buruk, kemudian kelompok kita paling baik, bahkan mengabaikan toleransi kepada yang berbeda pemahaman dalam bab furu'iyah atau cabang-cabang ibadah, insya Allah itu termasuk
firqah yang dilarang oleh Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhiril ayat. Itu ayatnya. Maka berpegang teguhlah pada simpul atau tali yang satu, yaitu kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, supaya kita tidak boleh bercerai-berai. NU perlu ada, Muhammadiyah juga wajib ada, ya. Karena apa? LDII perlu ada untuk meramaikan, FPI harus ada sebenarnya, ya. Kemudian apalagi, ya, ada Salafi, ada Al-Irsyad, ya. Itu anggap saja kita beri apresiasi seperti kita main sepak bola. Jangan pengen jadi penjaga gawang semua, ya. Harus ada yang menjadi striker, menjadi penyerang. Di sana ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ya, menandingi amal usaha melayani umat seperti yang dilakukan oleh Katolik dan Protestan. Mendirikan sekolahan-sekolahan, mendirikan panti asuhan, mendirikan rumah sakit. Muhammadiyah berjuang dan Al-Irsyad ada di sana. Kemudian mungkin LDII, ya, jadi back sana, ya, untuk menjaga ikhwan yang kuat. Ada yang pemahamannya seperti LDII. Atau mungkin kalau kita beribrah, belajar dari sahabat Nabi, ada yang seperti Abu Bakar As-Siddiq yang cenderung toleransinya kebablasan menurut pemahaman kita, terlalu luas, ya. Kadang-kadang pemahaman yang tidak Islami aja masih dipakai dulu, ya, dalam rangka syiar, dalam rangka asimilasi dan sebagainya. Tapi ada yang seperti Umar bin Khattab melawan, menggesek, menggosok Islam, tebas leher. Harus ada yang seperti itu. Bin Abi Thalib, seorang pemuda yang penuh dengan perhitungan dan strategi. Ada juga seperti Utsman bin Affan yang mampu mendokumentasi perjuangan-perjuangan Islam, yang mampu dengan hartanya selalu bersodakoh dan berjariah untuk kemuliaan umat Islam. Ini harus ada seperti ini semua. Jadi berbahagialah Indonesia yang memiliki, maksudnya Islam di Indonesia yang memiliki Muhammadiyah, memiliki NU, memiliki Majelis Ulama, memiliki Salafi dan sebagainya. Kita Muhammadiyah wajib memberikan toleransi seluas-luasnya tanpa mengedepankan saling mengejek, menggosok, dan menganggap kelompok-kelompok lain itu sesat. Kemudian yang terakhir barangkali ini, ya, karena Pak Ustadz sudah datang, apa sih sifat-sifat dari Muhammadiyah? Nah, Muhammadiyah ini merupakan organisasi besar yang memiliki kekayaan nomor wahid sedunia, yang amal usahanya sampai nomor 1 di dunia. Agama yang di luar Islam pun itu mengakui, boleh dipelajari. Sampai yang terbaru ada gereja di Spanyol, apa di mana ya? Spanyol, ya, dibeli oleh pimpinan wilayah Jawa Timur untuk digunakan dan dibangun masjid, kemudian pendidikan dan amal usaha yang terkait. Coba, ya, kita lihat perjuangan di Papua, di pedalaman-pedalaman sana. Siapa garda terdepan yang memerangi kristenisasi, yang melawan misionaris di sana? Muhammadiyah tampil dengan gerakan-gerakan dakwah yang masuk di pedalaman-pedalaman. Nah, ini merupakan sebuah obat bagi orang yang takut ketika mendengar pajak Muhammadiyah. Nah, ini. Jadi kita perlu Muhammadiyah itu ada di Indonesia. Bagi yang berMuhammadiyah juga jangan terlalu baper, ya, harus sabar, harus selalu semangat dan istiqomah. Meskipun kadang-kadang orang yang tidak tahu tentang Muhammadiyah menjauhi kita. Orang yang tidak tahu tentang Muhammadiyah kadang-kadang membenci kita. Itu semua pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gerakan
yang terkenal di dalam Muhammadiyah itu adalah gerakan tajdid. Dua sisi dakwahnya itu mengajak, memberikan informasi, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum beragama, atau ada orang-orang yang sudah beragama tetapi masih nanggung-nanggung, mari masuk ke dalam Islam. Kemudian yang sudah berislam ditajdidkan, ya, dimurnikan kembali Islam yang seperti datangnya air dari puncak gunung yang begitu bersih, semakin turun ke daerah hulu bercampur dengan berbagai macam kotoran. Begitupun Islam bercampur dengan keyakinan, animisme dan dinamisme, berasimilasi dengan Buddha dan Hindu. Makanya ada istilah, wah itu pasti fulan masih daslam, setengah Buddha setengah Islam. Nah, disinilah tugas Muhammadiyah hadir untuk mentajdidkan kelompok-kelompok atau orang-orang atau yang masih berfaham Islam itu boleh dicampur dengan hal-hal yang bersifat tahayul, bid'ah dan khurafat. Maka dalam kesempatan yang sangat baik ini, ya, di dalam kegiatan bermusyawarah ini Muhammadiyah itu tadi betul-betul melaksanakan demokratis yang diridhoi oleh Allah. Karena apa? Bersesuaian dengan Quran surat 42, surat Asy-Syura ayat 38. Wa amruhum syura bainahum, yang artinya urusan mereka itu selalu diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Tidak bisa bermuhammadiyah itu menurut pemikiran dan kehendak sendiri-sendiri, berjalan dewek-dewek, tidak bisa. Musab ini nanti juga prosesnya bermusyawarah seperti Quran surat Asy-Syura ayat 38. Kemudian sesuai juga dengan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 159. Wasawirhum fil amri fa idza azanta fatawakkal 'ala Allah, ya. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi semangat kita untuk bermuscab pada hari ini. Maka pada kegiatan pada siang hari ini, bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridho Allah, semoga musab ini bisa berjalan lancar, selamat, dan bisa memilih para pengurus yang satu pinter, ya, dua kober, tiga mampu berjuang dengan harta, dengan jiwanya misalnya bila dibutuhkan, dan mampu berjuang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk penutupnya saya mungkin mendapat pesan sponsor ini, ya, dari Majelis Ekonomi, ya. Majelis Ekonomi pimpinan daerah Muhammadiyah ini memiliki beberapa produk yang perlu ditawarkan dan dikenalkan, serta mohon direspon dengan baik oleh warga Muhammadiyah khususnya di Kecamatan Kersana. Yang pertama ini adalah program Rindu Baitullah, ya. Ini kebetulan penggagasnya ini Majelis Ekonomi, dan ini memang para pelaksana juga di Majelis Ekonomi. Ini hadir, suruh menyampaikan sendiri, ini katanya mewakilkan. Bismillah, mudah-mudahan nanti kalau pengen lebih lengkap beliau Pak Ustadz Syahiri mungkin bisa akan lebih lengkap. Nah, ini untuk yang kekinian, paket umroh, ya, yang bersifat berkah dan melimpah, hanya dengan 32 juta, ya. Kemudian beserta include, ya, include itu beserta maksudnya perlengkapan umroh, hotel dan meal, tour leader, air zam-zam, dan tiket pulang pergi yang sangat nyaman dengan apa? Dengan pesawat, bisa memilih nanti nih pesawat atau maskapai Oman, Qatar, Etihad dan Ethiopia.
Ini yang menggunakan pesawat yang sudah sekaliber atau semendunia. Ini kelasnya kelas yang sudah bagus ya. Rutenya mungkin bisa Jakarta, Mekah, Madinah, dan seterusnya mungkin akan dijelaskan pada acara mengawal musab nanti. Kemudian bagi yang mau dan ingin untuk berkesempatan haji furoda dan haji plus, ini majelis ekonomi Bismillah sudah siap memfasilitasi. Bukan itu saja, ternyata bagi orang-orang yang padat dengan bisnis, padat dengan kegiatan, sibuk dengan tugas-tugas keseharian, mungkin pengen refreshing dan sebagainya, ini majelis ekonomi juga menyiapkan city tour 3 negara ya, Singapura, Malaysia, dan Thailand, 6 day or 5 night ya, jadi 6 hari 5 malam ya, bersama majelis ekonomi. Insya Allah Anda bisa menikmati hari berlibur, hari berrekreasi, hari berrihlah. Tapi di sana berihlahnya diniati yang bagus. Kalau seorang Muhammadiyah jangan cuma plesir dan hedonisme saja, tetapi di sana belajar, waduh, disiplinnya, pola hidup bersihnya orang Singapura, orang Jepang, kok hukumnya hukum Islam, tapi yang melaksanakannya malah justru bukan orang Islam. Kita yang orang Islamnya ngajinya jiping ya. Jadi dongane kadang-kadang orang ngerti maknanya amin amin amin, masuk telinga kanan bablas telinga kiri karena nggak paham. Nah inilah tugas Muhammadiyah, memahamkan Islam yang sesungguhnya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah musab ini kita menjadi para pejuang mengenalkan Muhammadiyah, supaya apa? Kersana itu langsung menjadi kecamatan yang unggul berkemajuan, Pak. Ini nanti temanya ditambah, Pak, ya. Kersana yang unggul berkemajuan. Nah, setelah itu ada satu lagi kalau tidak salah. Nah, ini ada apa nih bahasanya, bahasa barat nih Pak Ustadz Zahiri, Malaysia and Singapore Vacation Paket ya. Jadi ini ada paket Malaysia dan Singapura, jadi langsung Bu, paketnya tuh bukan hanya ke Singapura aja, tapi Singapura dan Malaysia satu perjalanan. Nanti kita bisa melihat ternyata jalan tol di sana tidak berbayar ya di sini Bu ya. Jadi betul-betul negerinya di sana itu hutang luar negeri itu dibayar dengan hasil bumi, kekayaan negerinya untuk membayar hutang luar negeri. Nah, hasil pembangunannya diberikan untuk rakyat sepenuhnya gratis. Mudah-mudahan nanti ini pada era tahun-tahun politik ya, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, tetapi warganya adalah warga yang sangat cerdas untuk memilih pemimpin dan memilih wakil-wakilnya supaya besok betul-betul lebih baik daripada hari ini. Karena Islam yang bagus, orang Islam yang mulia adalah orang yang Islamnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari yang akan datang akan lebih baik lagi. Itulah orang Islam yang beruntung. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya manusia biasa ya, mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah. Barangkali ada salah-salah untaian kalimat, salah-salah kata. Saya manusia biasa yang penuh dengan dosa dan syarat dengan kesalahan-kesalahan. Mohon dimaafkan yang tulus. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salamnya menutup daripada sambutan saya. Nah, saya sekaligus diberi tugas untuk membuka musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah di Kecamatan Kersana. Baik, untuk menyingkat waktu, saya mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah
Kecamatan Kersana pada periode Muktamar ke-48 yang mengusung tema membumikan Islam untuk Kersana yang unggul dan berkemajuan pada tanggal 20 Agustus 2023 ini kita buka